sangat jarang nemu film romantic comedy. Nah, romantic comedy sekarang nemu rumah baru, yaitu di Netflix. Selamat datang di The Talkies bersama saya Bayu dan Edoy. Hari ini kita masih work from home dan akan membahas apa nih, Doy? Ya, jadi kita akan coba ngebahas film-film yang dengan rating tertinggi di Netflix. Oke, rating tertinggi itu berarti yang banyak ditonton. Jumlah penonton ya. Iya. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas yang film-filmnya aja. Oke, sebelum kita masuk ke deretan film Netflix dengan jumlah penonton terbanyak, mungkin yang perlu kita ketahui dulu supaya dapat gambaran adalah berapa jumlah pelanggan Netflix. Di Indonesia belum jelas nih ya. Mungkin udah pernah dirilis tapi gue belum sempat baca. Yang jelas di seluruh dunia Netflix itu udah lebih dari 180 juta subscriber. Di Amerika sendiri itu sekitar 70 juta, Bay. Gitu. Jadi memang pelanggan paling banyak tetap di Amerika. Makanya jumlah, kalau kita lihat nanti deretan film Netflix dengan jumlah penonton terbanyak itu rata-rata ya mewakili selera mereka ya. Oke, nah itu satu. Kedua, tentang metode perhitungan jumlah penonton. Okay. Ini agak beda dengan yang dipakai sama Nielsen. Jadi Netflix punya hitungan sendiri, Bay. Oke, jadi ini bukan Nielsen yang ngitung ya? Bukan Nielsen. Nielsen bikin sendiri, tapi kan datanya sangat terbatas. Jadi Netflix ini, streaming service ini pada dasarnya memang sangat pelit ngeluarin data penonton. Gitu. Dan Netflix termasuk salah satu di antara yang sangat susah ngasih data penonton. Baru sekitar tahun 2008 mereka mulai ngasih satu itu pun dicicil. Nah, kemudian belakangan ini udah mulai rutin, terutama ketika memang ada catatan-catatan khusus dari data yang mereka rilis gitu ya. Jumlah penonton sampai awal Desember 2019, mereka ngitungnya gini, Bay. Sebuah film dihitung satu penonton apabila film itu ditonton oleh satu akun selama 70% dari durasi film bersangkutan. Wah, gue sering. Jadi kalau film 50%. Lo nggak kehitung berarti. Dan satu akun, artinya kalau yang paling tinggi premium misalnya ya misalnya bisa untuk 4 device atau 5 device dan lu share misalnya ke teman-teman ya, mereka nonton, lu nonton, itu tetap dihitung satu. Dan repeat viewing ketika lo nonton lagi nih untuk kedua ketiga kalinya itu nggak dihitung. Oke. Akhir Desember, mereka menggunakan metode yang beda, yaitu sebuah film ditonton oleh satu orang ketika satu akun menonton film itu minimal 2 menit. Makanya jangan heran nanti kalau angka-angka jumlah penontonnya ini kayaknya gede banget gitu ya. Ya karena cuma butuh 2 menit untuk dihitung satu jumlah penonton. Gue sering soalnya cuma 40 menit, nanti gue lanjutin lagi 40 menit lagi sampai akhirnya 3 kali mungkin 3 viewing untuk nyelesain satu film 2 jam gitu. Dan itu tetap dihitung satu view. Oke, sekarang kita masuk ke film Netflix dengan jumlah penonton terbanyak. Netflix karena biasanya ngasih datanya itu angka-angka yang dibulatkan, maka ada 4 film yang duduk di urutan 9. How many bullets you got in you? 16, I think. Might be good to have a doctor look at you sometime. Might be good to have a doctor look at you sometime. I ain't got no bullets in me. Because I was covering you. I didn't see me. Based on true story ya, tentang penangkapan Bonnie and Clyde. Your husband's here to see you? What happened? I mean, how did I get here? Jennifer, you were in an accident and you hit your head. You don't remember me, do you? I don't even know your name. I'm Russell. It's really nice to meet you. This is really our house. It's been in family for a while.
Ya, ini juga penontonnya banyak, 40 juta. Gue belum nonton dan gak tertarik gue sebetulnya. Thriller percintaan, romantic thriller gitulah. Hello? Jesper Johansson, postman. Mr. Klaus, you have a gift. You were meant for making toys. So I figured, if you donate your old toys, I'll deliver them for free. Ya, bagus. Ini 40 juta penonton juga. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Nominasi Oscar dan sampai saat ini masih menjadi film Netflix dengan biaya termahal ya, Bay. You know that really, really tall girl that you go to school with? Would you maybe wanna... Well, that's me. Never mind. 16 years old, 6'1.5". I just want to make sure that you don't get hurt. Iya, Tall Girl ini romantic comedy. Jadi kalau kita perhatiin, di bioskop nih kita udah sangat jarang nemu film romantic comedy. Nah, romantic comedy sekarang nemu rumah baru, yaitu di Netflix. I've always wanted to date the most popular girl, drive the nicest car, and go to the fanciest school. Yale is the goal, correct? More than anything in the world. But I can't afford any of that. My uncle's paying me to escort my cousin to a semi-formal. I'll take your cousin. What? I'll take your cousin to the dance. What are some of your interests outside of school? Howdy. Usual teenage stuff. Netflix kayaknya memang udah punya homegrown star ya. Salah satunya adalah Noah Centineo ini. First things first. Any man here that wants to walk away can do so knowing they're the best of us. But it's gotta be now. There is no ground support. Ini juga All Star ya. Ada Ben Affleck, Oscar Isaac, ada Charlie Hunnam. I don't want to give it away. It was the butler. The butler did it. Leave my books alone, okay? Just let me read. Timber. What brings you across the pond? It's my honeymoon. Where's your husband? Dead. Asleep. Dave's dead. Asleep. Look what you made me do. You have any idea how gorgeous you look? Netflix nih memang kalau mau dibilang berhutang budi nih kalau soal rating film sama Adam Sandler ya. Karena waktu itu beritanya cukup mengejutkan, Adam Sandler yang masih bisa menjual namanya di layar bioskop, terus pindah ke streaming service. Where are you? Please don't leave, Rachel. Jadi gara-gara film ini, kemudian Netflix mulai rajin ngerilis data penonton, Bay. Udah layak dipamerin lah. Iya, gitu. Nah, gara-gara itulah kemudian Netflix mulai rajin ngerilis data jumlah penonton. How's it going over there? You're really ruining my flow right now, you know that?
got an issue. His movement, man. We have 15 minutes. It's time. Ini juga mengejutkan nih, Bay. Ketika Michael Bay bersedia bikin film untuk Netflix. Karena dia kan bikin film selalu large scale ya. Mobil kebalik, kebakar. Iya, bom modal sana kemari. Wah, kalau nggak ngerusak, bukan Michael Bay. Makanya dia ada istilah Bayhem kan. Nah, karena ini sukses, penontonnya itu 83 juta penonton Bay, di Netflix di sebulan pertama, di 4 minggu pertama, maka Ryan Reynolds kembali dikontrak untuk 1 film lagi. Dan lebih mahal, karena pemainnya selain Ryan Reynolds, ada Dwayne Johnson yang merangkap jadi produser, dan Gal Gadot. Itu judul filmnya Red Notice. Jadi kita tunggulah tahun depan. What do you say, Spence? Not much. How's it feel getting out? We have a little going away message for you. For me? Give him hell, Spencer. Holy shit. You got 2 grown men running around playing Batman, Robin, and Alfred over here. Don't call me Alfred. Jadi ini adaptasi dari seri buku Spencer for Hire ya, yang dulu ada seri TV-nya. Nah, ini jadi kayak origin story-nya karena ketika dia belum jadi private detective. They were hoping if you spin the chamber enough times, you're gonna catch a bullet. Sometimes I do other things. Ya, ini kayak Extraction tuh kayak John Wick, The Raid sih yang paling berasa banget ya. Dan memang gue kalau ngelihat kayaknya untuk film action, karena Netflix itu nggak ada beban untuk ngasih rating 13 tahun ke atas, Bay. Ini filmmaker dan bintangnya nih kesempatan untuk brutal habis-habisan. Cocok ya? Iya, jadi mereka tuh kayak yang dapat wadah untuk kalau mau bikin action total sekalian kayak Michael Bay ya, adegan kepala putus gitu kan, mutilasi, orang meledak segala macam. Nah, di sini juga kan berdarah-darah gitu. 90 juta penonton untuk Extraction. Jadi kita tunggu nih, Bay, apakah tahun ini ya di masa work from home atau mungkin tahun depan ya, ketika subscribernya Netflix mungkin nembus 200 juta, apakah akan ada film yang jumlah penontonnya nih dalam 28 hari pertama di atas 100 juta. Ya, kalau menurut gue kandidat pertama adalah Red Notice itu, Bay. Oke, bagi kalian yang punya pendapat apa film Netflix kira-kira yang harus ditonton, silakan tulis di komen. Jangan lupa subscribe-nya, like kalau suka video kami. Ya, terus kalau memang kira-kira ada pertanyaan, ini film ini penontonnya berapa ya? Kalau memang kita punya datanya, akan kita kasih di kolom komen ya, Bay? Ya. Oke, makasih teman-teman yang udah mampir. Itu tadi deretan film-film original Netflix dengan jumlah penonton terbanyak. Ada 12, mulai dari 40 sampai 90 juta penonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Episode ke depan kita akan bahas seri ya. Seri Netflix dengan jumlah penonton terbanyak ya, Bay? Ya. Oke, sampai ketemu. Makasih, salam.